Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Apa kabar kalian dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua, happy-happy semua. Dan tentunya tidak lama lagi kita akan segera menjalani pertandingan yang sangat penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Batch bulan Oktober, di mana di bulan Oktober kali ini kita akan berhadapan dengan Bahrain away tanggal 10 Oktober nanti, dan selang 5 hari kita akan away ke Qingdao menghadapi China. Ya, dua pertandingan yang sangat penting dan persiapan tentunya sudah mulai dilakukan oleh jajaran kepelatihan Sintayong. Dan ada dua hal yang gue mau bahas di kesempatan kali ini, teman-teman semua ya. Jadi pertama soal sedikit rundown lah, jadi biar kita lebih dekat dan bisa, itu yang gue bilang ya, menjadi channel ini menjadi mata dan telinga kalian. Jadi kalian bisa merasakan atmosfer ketegangan juga dari persiapan timnas menjelang pertandingan menghadapi Bahrain dan China. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal Sintayong ya, yang kemarin terbang ke Malaysia, tepatnya ke Johor untuk ngapain nih? Nanti kita akan bahas. Itu nanti terakhir gue akan sedikit dulu mengupdate soal rencana rundown tim nasional kita. Yang pasti seperti juga di pertandingan awal kemarin ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Terutama ketika menghadapi Arab Saudi itu kan pemain dari Eropa dan Amerika Serikat, Martin Paes itu langsung terbang ke Saudi. Nah ini juga sama. Jadi konsepnya pemain Eropa dan juga Amerika Serikat itu, pemain yang main di Eropa dan Amerika Serikat itu berkumpul langsung ke Bahrain, langsung terbang ke Bahrain. Sementara para pemain Liga 1 ataupun lokal ataupun seperti Asnawi misalnya dan plus Pratama Arhan ya, kalau memang dipanggil ya, nanti kita akan bahas lagi satu sesi soal pemanggilan pemain, itu akan bareng-bareng ya, kumpul itu kemudian setelah kewajiban untuk membela klub ya, dan untuk kemudian hari Sabtu tanggal 5 Oktober itu setelah makan malam mereka akan langsung ke Soekarno-Hatta, ke bandara di Cengkareng, dan akan terbang ke Bahrain. Ya, ini jadwalnya. Kemudian ini informasi dirilis dari manajer timnas ya, Pak Sumarji, dan tidak ada latihan atau semacam TC. Ya, jadi mungkin nanti di Bahrain berarti sampai harusnya tanggal 6. Mungkin tanggal 6 siang atau sore ya, jadi nggak ada lagi TC-TC-an tuh. Ya, hanya mungkin latihan ringan, latihan taktikal untuk lebih kepada adaptasi atau aklimatisasi, bahasanya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini makanya diperlukan kekompakan dan juga silabus yang sama di antara pemain, kesepemahaman sehingga cepat. Ya, seperti tim-tim di Eropa hanya berkumpul 2-3 hari tapi mereka langsung ngecun. Karena itu tadi ya, silabusnya sama, pemahaman game plan-nya juga sama. Jadi nggak susah. Oke? Nah, terkait dengan pemain yang akan dipanggil, jadi sejauh ini udah sudah dilakukan pemanggilan ke beberapa klub yang memang pemainnya akan dibawa oleh Sintayong. Jadi total menurut Pak Sumarji itu ada 27 pemain yang akan dipanggil, meskipun nanti biasanya akan dikerucutkan karena kita nggak tahu kan dalam proses ini kan masih ada 8 hari lagi kurang lebih ya, sampai nanti kita menghadapi Bahrain tanggal 10. Mungkin ada yang cedera atau apa, nanti baru dikerucutkan menjadi 23, biasanya seperti itu. Nah, sekali lagi supaya konsisten juga seperti video yang sudah gua tayangkan di sebelum ini persis ya, karena info satunya sudah mengatakan Mads Hilgers sama Reinders tuh bakal pasti main lawan, bisa main available gitu ya. Jadi entah ini gimmick-gimmick atau apa, dan kita kan udah beberapa kali ya ini dipastikan aman ya. Jadi Hilgers dan Reinders itu akan masuk dari 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Dan bahkan sedikit gue mau cerita, ada beberapa teman juga yang ngasih masukan tuh, Bung lihat tuh di transfer market tuh benderanya udah merah putih, di live score juga atau di sofa score apa segala macam tuh udah merah putih segala macam. Jadi bisa jadi memang sebenarnya ini operasi senyap ya, macam-macam konspirasi teori analisanya. Ada yang mengatakan mereka sebenarnya udah warga negara Indonesia lah atau apa segala macam. Tapi memang
dari info orang dalam intinya mereka bisa ikut menghadapi Bahrain dan China, dua pemain tersebut ya, Mads Hilgers dan juga Eliano Renders. Nah, ini sebenarnya repetitif, gue udah ngangkat kemarin. Jadi Pak Sumarji mengatakan juga terkait Sean Patinama itu tidak cedera dan memang sudah dikonfirmasi dari pemain yang bersangkutan juga di platform sosial medianya dia. Ini jadi jelas ya. Jadi ini linear dengan apa yang gue angkat kemarin dengan apa yang dikatakan oleh atau dikonfirmasi oleh Pak Sumarji. Nah, Sandy Walsh juga sama nih, persis juga nih, juga konfirmasi tidak cedera ya. Hanya memang mungkin ada pasca traumatic injured biasa istilahnya ya kalau gue nggak salah. Sama kalau kalian yang main bola kayak gue pernah ankle kaki kanan dan kaki kiri, walaupun udah sembuh secara fisik, secara psikis agak-agak takut ya, kira-kira seperti itu. Nah, Sandy Walsh kemungkinan dalam proses seperti itu ya, karena recovery yang sempat kita atau gue intip itu juga memang udah recovery atau latihan itu udah berat, bukan yang hanya sekedar misalnya di kolam renang atau mungkin seperti Najah Shihab-Nur yang terakhir itu 3-4 hari lalu masih dibebet pakai gips robot ya. Ini enggak, kalau Sandy Walsh kelihatannya udah aman. Nah, yang menarik juga soal Jordi Amat nih teman-teman. Jordi Amat ini nanti juga ada kaitannya dengan topik kedua soal Sintayong yang nonton pertandingan Johor Darul Takzim dan juga menghadapi Shanghai Shenhua. Ya, itu ada kaitannya. Jadi intinya adalah menurut Pak Sumarji, Jordi Amat itu bisa gabung, sudah pulih dari cedera. Ya, jadi dipanggil. Ya, memang Jordi Amat itu sudah melewati masa prime-nya lah, tapi tetap dia belum decline banget kalau menurut gua ya. Jadi tetap dia diperlukan, mungkin gak sebagai tim inti ya kalau ngelihat komposisi yang ada seperti Jay Itzes, mungkin Hilgers atau Hapner di kiri atau Nathan. Jadi memang hampir pasti nggak inti ya, tapi kan tetap sebagai backup kan nggak ada masalah, dan apalagi dia tim pemain senior yang tentunya juga bisa menjadi mentor lah di ruang ganti. Dan kemarin pun, nah ini langsung kita loncat ke Malaysia di mana Sintayong memang menonton pertandingan antara JDT dan juga Shanghai Shenhua. Itu Jordi Amat masuk di menit ke-87. Jadi mungkin main sekitar ya 5 menitan ya, ditambahin injury time kan pasti ada tuh. Jadi lumayan lah, paling enggak dia udah pulih dari cedera, udah bisa main. Jadi buat jaga-jaga aja. Nah, kemarin Sintayong itu terbang ke Johor, ke Malaysia untuk menyaksikan pertandingan antara JDT dan Shanghai Shenhua. Tapi menurut gua bukan hanya soal Jordi Amat yang ditonton ya. Karena kalau Jordi Amat ya tinggal lihat aja, satu orang gampang kan terima laporan, dia udah main, nggak susah lah. Hanya intinya dia kalau hanya melihat Jordi Amat itu berarti kan hanya melihat dia udah pulih atau belum, itu gampang lah. Tapi nah ini dia nih teman-teman. Nah, Shanghai Shenhua ini mungkin ibaratnya kalau di Jerman itu seperti Bayern Munchen, kalau di Spanyol itu seperti mungkin Barcelona, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian ngerti pasti maksud gua ya. Jadi banyak banget pemain tim nasional China yang membela atau bermain bagi Shanghai Shenhua ya. Ini gua catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, walaupun gak semuanya inti nih teman-teman ya. Ada 7 pemain tim nasional China yang membela Shanghai Shenhua, dan kemarin mereka tim ini main lawan JDT. Jadi pasti ya 99,999% pasti Sintayong mengintip para pemain tersebut. Nah, kebetulan gue cari datanya kemarin itu dari beberapa pemain, dari 7 pemain yang tergabung di Shanghai Shenhua yang merupakan langganan atau masuk dalam tim nasional Cina, itu 6 diantaranya main teman-teman. 6 tuh main ya, intinya 6 pemain tim nasional China itu kemarin main membela Shanghai Shenhua ketika menghadapi JDT. Cuman memang yang inti itu hanya 4. Ya, ini gue baca. Yang pertama kipernya Bao Ya Xiong, dia main tampil sebagai starter. Walaupun di timnas dia nggak inti ya. Ini mungkin nanti akan gue tulis ya, karena pelafalan Chinese. Jadi gue mungkin agak kurang gampang keinget buat kalian ya. Mungkin gue juga bacainnya kurang oke. Kemudian nah ini dia nih CB-nya nih yang cukup tinggi, Jiang Shenglong. Kalau di tim nasional China dia pakai nomor 16, itu starter juga. Kemudian yang Ze Xiang ya, ini right back nomor 21. Kemudian yang inti lagi adalah nomor 13. Ini winger yaitu Su Hao Yang. Ya. Kemudian ada 2 pemain yang masuk dari bangku cadangan, yaitu
left winger mereka nomor 10 ini kencang juga nih, cepet nih, pendek orangnya, nggak terlalu tinggi tapi kencang, left winger Xie Pengfei. Ya, ini nomor 10. Ini juga masuk dari sebagai dari bangku cadangan. Dan satu lagi adalah Wang Haizan, ini midfielder, ini juga sama masuk dari bangku cadangan. Jadi ada 6 pemain tim nasional Cina yang kemarin main menghadapi JDT, dan gue yakin pasti ini adalah main concern dari Sintayong ya, mengintip kekuatan lawan, karena teori Sun Tzu mengatakan kamu bisa memenangkan 100 peperangan kalau kamu tahu kekuatan dan kelemahan diri kamu dan juga lawan kamu. Dalam hal ini China yang tentunya akan kita hadapi di Qingdao nanti tanggal 15 Oktober. Oke, ya, kurang lebih itu sedikit aja update buat kalian ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini mungkin agak sedikit lebih kepada jadwal dan kondisi terakhir, dan juga tentunya perjalanan Sintayong memantau tim lawan ya, dan tentunya siapa 27 pemain yang sudah jelas nih, karena gue dapat konfirmasi dari beberapa klub Liga 1 bahwa pemanggilan itu udah masuk ke klub-klub ya, dan ada beberapa info A1 juga yang udah gue dapet. Nah, besok gue akan mungkin mudah-mudahan siang atau sore gue akan mengeluarkan edisi meraba ya 27 pemain yang kemungkinan akan dibawa oleh Sintayong ke Bahrain dan China. Nah, tapi sabar dulu, yang penting kalian nikmati dulu video gue, update gue yang terakhir. Dalam mungkin sekitar 12 jam dari sekarang gue akan, seperti tadi janji gue, akan mengupdate para pemain yang kemungkinan akan dipanggil oleh Sintayong. Oke ya teman-teman, terima kasih udah nonton, dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua, sehat-sehat semua, karena jaga kesehatan. Kita akan mungkin lawan Bahrain agak sedikit begadang ya, agak malam nonton, dan tentunya seperti biasa jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, biar kalian selalu terupdate ataupun diberitahukan, diinformasikan kalau ada update video-video gue yang terbaru. Jadi kalian gak ketinggalan informasi perkembangan soal timnas yang kira-kira 7-8 hari lagi ya kita akan tanding lawan Bahrain. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.